Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan, Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan, termasuk Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, Kragen Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal AWL Djardja van Starkebol-Stachouwer dan beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat, bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Jepang secara resmi menjajah Indonesia dibuktikan dengan adanya perjanjian kapitulasi Kalijati. Ditandatangani oleh perwakilan Jepang yaitu Jenderal Hitoshi Imamura, sedangkan dari Belanda oleh Djardja van Starkebol-Stachouwer selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian juga Letnan Hendrik Terpoorten selaku petinggi militer Belanda di Indonesia. Tujuan Jepang ke Indonesia: 1. Menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah. 2. Membantu perang Asia Pasifik Asia Timur Raya. 3. Sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah. 4. Sebagai pasar hasil industri Jepang. 5. Memenuhi kebutuhan perang. 6. Menjajah mencari minyak bumi. Setelah Indonesia dikuasai Jepang, pemerintahan Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu wilayah 1, Angkatan Darat Gunseibu, mencakup Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Wilayah 2, Angkatan Darat Rikubun, mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. Wilayah ketiga, Angkatan Laut Kaigun, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Langkah-langkah menyebarkan propaganda oleh Raden Syamsuddin. 1. Menyebarkan media massa melalui siaran radio Tokyo. 2. Bendera merah putih boleh dikibarkan. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama, seperti PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tujuan membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi, seperti dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, diketuai oleh KH Mas Mansur. Pemberontakan didirikan sebelum Jepang hadir pada masa Belanda menjajah di tahun 1937, tapi dianggap organisasi pemberontak. MIAI diaktifkan kembali 4 September 1942. MIAI bukan organisasi Jepang, organisasi MIAI dianggap organisasi Islam anti-Barat, maka dari itu diberhentikan Belanda. Tapi Jepang justru memanfaatkan itu untuk menarik simpati masyarakat. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dipimpin KH Hashim pendiri NU, wakilnya KH Mas Mansur. Dalam prakteknya, Masyumi lebih keras menentang Jepang. Salah satunya tradisi yang ditentang yaitu Seikirei, hormat 90 derajat pada matahari terbit. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang sosial. Masyarakat dijadikan remusa, kerja paksa, sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Pelaksanaan Kenrohoshi yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Pelaksanaan Jugun Danfu yaitu mempekerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur untuk pemuas nafsu militer Jepang. Di bawah pendudukan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Jepang menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia.